Jam 1.20, Arsen mengisap dalam-dalam sebatang rokok di tangan, lalu menghembuskan perlahan, sembari memejamkan mata. Bukan pecandu, sesekali Arsen merokok untuk menghilangkan penat. Sudah lama dia tidak menyentuh barang mengandung nikotin ini, tapi hari ini benar-benar menguras emosinya sampai Arsen tidak tahu harus melakukan apa. Savana, dirinya sambil mendongak menatap langit. Di sini, di atas rooftop gedung Bagaskara Group, gedung yang akan dia kelola ke depannya, Arsen bisa melihat langit malam lebih jelas, udara dingin, tapi tak mampu mendinginkan hati Arsen yang membara. Masih belum pasti, tapi Arsen sudah sekalut ini. Savana belum tentu kakak seayahnya, bisa jadi itu hanya kebetulan. Wajah Ayuma dan Savana mirip. Kebetulan Savana memiliki kalung liontin biru itu. Kebetulan Elsa kecelakaan 25 tahun yang lalu. Semua hanya kebetulan, tapi kebetulan ini terlalu nyata. Gue cinta sama lu, Safa. Gue mau kita hidup seatap. Tapi kenapa jadi kayak gini? Kenapa bangsat? Arsen mengacak rambutnya dengan frustasi. Gue nggak bisa terima ini. Mata Arsen berkaca-kaca, dadanya yang begitu sesak membuat tangisnya tak tertahan. Sial, gue bahkan nangis. Arsen tertawa, menertawakan takdir hidupnya. Arsen merogoh ponselnya di dalam saku, memencet nomor Bang Vincent dan menelponnya. Tak lama panggilan diangkat. Lembur lu, jam segini belum tidur? Tanya Vincent. Iya nih, lagi lembur. Gue mau tanya bang. Tanya apa? Saudara seayah dan seibu kan nggak boleh nikah. Kalau saudara seayah masih boleh nikah nggak? Ya nggak boleh lah, seayah juga tetap saudara kandung. Arsen tertawa dengan mata memanas. Pandangannya mulai kabur sebab air mata yang menggenang. Kalau misal saudara seayah memaksa nikah, apa yang terjadi bang? Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Ayah lu punya anak lain terus lu jatuh cinta sama dia? Jawab aja pertanyaan gue bang. Suara Arsen menegas. Secara agama nggak boleh. Hukum pernikahan negara kita juga melarang kawin saudara. Kalaupun memaksa menikah bisa membawa resiko gangguan kekebalan tubuh pada anak hasil perkawinan, mulai dari lebih rentan terkena infeksi hingga penyakit autoimun. Arsen terdiam dengan sorot mata sendu. Lu lagi di mana? Gue samperin. Kalau ada masalah cerita sama gue. Nggak usah bang, gue bisa selesaiin sendiri kok. Gue udah gede, bukan anak SMA lagi. Tanpa menunggu jawaban Vincent, Arsen mengakhiri panggilan dengan penuh kemarahan. Arsen melempar ponsel hingga membentur dinding pembatas rooftop, lalu merebahkan diri. Kenapa takdir sekejam ini? Kenapa dari sekian banyak perempuan gue harus jatuh cinta sama kakak gue sendiri? Kenapa? Arsen memejamkan mata dan setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Ih, kesel banget sih. Siah mendengkus kesal. Kenapa pagi-pagi udah bete gitu? Margaretha menghampiri putrinya dan mengusap rambutnya. Mas Dario belum menelponku dari kemarin, mah. Masa aku terus yang datang ke rumah Mas Dario? Aku capek ngejar-ngejar Mas Dario. Harusnya dia yang mengejarku. Dulu aja waktu masih pacaran, Mas Dario nggak mau pisah. Bahkan dia memaksaku tinggal di apartemennya. Tapi sekarang malah sibuk ngurus istrinya yang hilang. Aku berdoa semoga Savana mati ketabrak truk. Margaretha tertawa. Gemas sekali putrinya saat sedang marah. Kamu bilang Savana mainan kamu. Kalau Savana mati, kamu gak punya mainan dong. Terus kalau kamu sedih, kamu mau menertawakan penderitaan siapa? Iya juga ya ma. Tapi sekarang Savana pergi, aku gak punya hiburan lagi. Ya kalau gitu ini momen yang pas untuk kamu merebut hati Dario.
Iya sih Ma, tapi capek. Mas Dario kayaknya udah gak cinta sama aku. Mas Dario bolehin aku datang ke rumahnya karena anak-anak. Sia mengerutkan bibir sedih. Jadi kamu mau menyerah? Udah nggak mau sama Dario. Udah ada incaran CO baru yang lebih tampan dan kaya daripada Dario. Sia meringis lalu menggeleng. Belum ada mah. Banyak CO kaya tapi rata-rata tua dan mukanya jelek. Jarang yang masih muda dan ganteng kayak Mas Dario. Ya udah, ayo semangat lagi, dapetin kembali apa yang jadi milik kamu. Sia mengangguk penuh semangat. Aku pagi ini mau ke rumah Mas Dario. Mama mau ikut. Sekalian mama ketemu Azam dan Azura. Margareta menggeleng. Mama ada keperluan pagi ini. Keperluan apa mah? Urusan pekerjaan. Ya udah kalau gitu aku ke kamarnya mah, mau siap-siap ke rumah Mas Dario. Iya sayang, semangat ya. Mama yakin kamu pasti bisa mendapatkan Dario lagi dan membuat Dario bertekuk lutut dan mengemis cinta sama kamu. Sia tertawa. Aku gak sabar menunggu hari itu tiba mah. Setelah bersiap-siap dan memakai baju rapi, Sia segera berangkat ke rumah Dario. Begitu juga Margareta yang masuk ke dalam mobil dan menuju ke suatu tempat panti asuhan kasih bunda. Margareta membaca map jalan menuju ke panti asuhan tempat Ola dibesarkan. Setelah Arsen memberitahu selama ini dia berteman dengan Ola, Margareta tidak bisa tinggal diam. Ini terlalu bahaya dan harus diselesaikan dengan cepat. Margareta juga ingin tahu apakah Arsen benar-benar dekat dengan Ola atau berbohong. Biasanya Margareta akan menyuruh orang kepercayaannya untuk mencari informasi, tapi kali ini Margareta ingin turun tangan langsung. Selain itu, Margareta juga ingin menggali lebih jauh tentang Ola, anak Ayuma. Margareta penasaran kapan Ayuma meninggalkan Ola di panti asuhan kasih bunda. Margareta mempercepat laju mobilnya. Ia tak sabar ingin segera bertemu dengan pemilik panti asuhan dan mendengar penjelasan ibu panti tentang bagaimana Ola. Hampir sejam berkendara, Margareta sampai di pantai asuhan. Tak lupa Margareta juga membawa makanan untuk anak-anak panti asuhan. Selamat pagi, sapa Margareta pada anak-anak dengan senyum manisnya. Satu persatu, anak-anak datang menghampirinya dan berebut makanan yang dia bawa. Lalu tak lama seorang perempuan yang Margareta perkirakan seusia dengannya datang menghampirinya. Selamat pagi, sapa Liliana. Pagi, Margareta bersalaman dengan Liliana. Saya Margareta, saya ingin berdonasi di pantai asuhan ini. Saya Liliana, pengurus panti. Mari silakan masuk. Dengan ramah, Liliana mempersilahkan Margareta masuk dan duduk di meja samping rumah. Tunggu sebentar ya, saya ambilkan minuman. Tidak perlu repot-repot, tidak merepotkan. Liliana tersenyum dan masuk ke dalam rumah. Margareta mengedarkan pandangan ke sekeliling pantai asuhan ini, mengingatkannya pada masa kecilnya. Dulu Margareta juga tinggal di panti asuhan. Kedua orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan. Anak saudara tidak ada yang mau merawat. Akhirnya di usianya yang baru 5 tahun, dia dititipkan di panti asuhan. Saat usia 7 tahun, dia diadopsi oleh pasangan pasutri kaya raya yang belum memiliki anak. Margareta tinggal bersama orang tua adopsinya di sebuah kompleks mewah. Itulah dia bertetanggaan dengan Ayuma dan Abian.
Margaretha sudah berteman dengan Abian dan Ayuma sejak kecil sampai usianya 10 tahun. Hidup Margaretha sangat bahagia. Orang tua angkatnya juga sangat menyayanginya. Tapi setelah mereka punya anak, mereka mengabaikan Margaretha. Bahkan mereka ingin mengembalikannya ke panti asuhan. Tapi orang tua Ayuma mengambil alih hak asuh orang tua Ayuma, membesarkannya dengan baik sampai dewasa. Silahkan suara Liliana membuyarkan lamunan Margaretha. Terima kasih, ucap Margaretha dengan senyum ramahnya. Liliana membalas senyum itu dan duduk di kursi sebelah Margaretha. Selesai mencicipi teh yang disajikan Liliana, Margaretha meletakkan gelas di meja lalu menatap Liliana. Bagaimana caranya agar saya bisa menjadi donatur di panti asuhan ini? Semua orang bisa menjadi donatur di panti asuhan ini. Bu Margaretha bisa berdonasi dengan uang, barang, atau tenaga. Untuk durasi dalam bentuk uang tidak ada batas nominal. Bu Margaretha bisa berdonasi berapapun yang ibu mampu. Untuk donasi barang kami menyarankan untuk membelikan baju-baju, peralatan sekolah, dan mainan untuk anak-anak. Untuk tenaga, jika Bu Margaretha punya waktu luang, kami akan sangat senang. Bu Margaretha mau datang sekedar menemani anak-anak belajar atau membekali mereka dengan beberapa wawasan yang Bu Margaretha memiliki. Margaretha mengangguk. Saya akan berusaha melakukan ketiganya, tapi karena sekarang saya hanya membawa uang cash, jadi saya berikan donasi dalam bentuk uang dulu. Margaretha memberikan amplop coklat yang cukup tebal untuk Liliana. Terima kasih. Liliana menerima uang itu sembari mengucapkan terima kasih. Oh iya Bu, ada yang ingin saya tanyakan? Iya silahkan, kalau saya bisa pasti saya jawab, ucap Liliana. Sebenarnya saya punya anak namanya Arsen. Dia teman dekat Ola yang meninggal karena bunuh diri di rooftop gedung 30 saat menghadiri acara Rich Volution Club. Arsen sangat terpuruk setelah kehilangan Ola. Saya berencana membuat film dokumenter tentang Ola untuk putra saya agar putra saya tidak bersedih lagi. Karena itu saya membutuhkan beberapa informasi tentang Ola. Liliana terdiam sesaat. Saya baru tahu Ola punya teman bernama Arsen. Selama ini setiap Ola dekat dengan laki-laki, Ola selalu cerita pada saya. Terakhir Ola bercerita dia dekat dengan laki-laki bernama Richard. Mereka saling mencintai dan berencana ingin menikah. Margaretha tersenyum, namun dalam hati dia kesal dengan Liliana yang tidak langsung menceritakan saja masa lalu Ola. Mungkin di mata Ola, Arsen bukan siapa-siapa. Karena itu Ola tidak pernah bercerita tentang Arsen pada Bu Liliana. Liliana mengangguk. Mungkin saja. Kalau gitu apa yang bisa saya bantu? Margaretha bersorak dalam hati. Bagaimana Bu Liliana menemukan Ola? Sekitar 25 tahun yang lalu, ada seorang pemulung yang mengantar Ola ke panti asuhan ini. Katanya dia menemukan Ola di tong sampah. Margaretha mengangguk-angguk. Mungkin saat itu Ayumah kabur. Ayumah melahirkan di pinggir jalan dan meletakkan bayinya di tong sampah. Tapi yang membuat Margaretha penasaran, di mana Ayumah? Apa dia masih hidup atau sudah mati? Tapi Margaretha berharap Ayumah sudah mati sehingga Ayumah tidak mengganggu pernikahannya dengan Abian. Margaretha mengeluarkan ponsel dan menunjukkan sebuah foto kalung berlian biru pada Liliana. Oh ya, Bu Liliana, saya ingin bertanya, apakah kalung ini milik Ola? Liliana menatap seksama foto itu. Bukan, ini bukan milik Ola. Margaretha mengerutkan alis bingung. Lalu milik siapa? Savannah. Ola mencuri kalung itu dan
dari savana. Malam itu saat Ola pergi ke acara Revolution Club, saya melihat Ola memakai kalung itu. Saya sudah menegur Ola agar mengembalikan kalung itu pada savana. Ola berjanji setelah dia memakai kalung itu malam itu, Ola akan mengembalikan pada savana. Tapi Ola meninggal dan kalung itu hilang. Savana siapa? Tanya Margareta dengan gugup. Savana Gamalan, istri Dario Gamalan. Bagaimana bisa? Kalung itu sudah ada di bedong bayi Savana sejak saya menemukannya di dekat panti asuhan. Margareta seketika membeku di tempat. Untuk sesaat kepalanya blank, sampai tidak tahu harus mengatakan apa. Selama ini dia pikir Ola adalah putri dari Ayuma. Karena itu Margareta menyuruh orang untuk melenyapkannya. Tapi ternyata pemilik kalung itu yang sebenarnya adalah Savana. Margareta meremas tasnya sendiri. Matanya bergerak ke kanan kiri dengan gelisah. Siapa yang menyangka selama ini Abian begitu dekat dengan Savana. Lambat laun jika Savana dan Abian terus bertemu, Abian mungkin saja merasakan ikatan batin dengan Savana. Ini enggak boleh terjadi. Liliana mengernyitkan alis. Apa yang tidak boleh terjadi, Bu? Margareta memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri, lalu menarik nafas dan mengeluarkan. Pernah dia tidak boleh panik, harus tenang. Kepanikan hanya membuat otaknya tidak bisa berpikir dengan jernih. Margareta pun membuka mata dan tersenyum pada Liliana. Saya ada urusan penting, Bu. Saya harus pergi sekarang. Liliana mengangguk. Saya mengucapkan terima kasih atas donasinya, Bu. Margareta mengangguk. Tak menunggu lama dia langsung meninggalkan panti asuhan dan masuk ke dalam mobilnya. Tenang Margareta, tenang, semua akan baik-baik saja. Abian tidak akan menyadari Savana putrinya. Abian juga sangat membenci Savana. Intinya aku harus membuat Abian semakin membenci Savana. Margareta mencengkeram setir mobil dengan kuat. Sial, kenapa Ola harus mencuri kalung Savana? Seandainya malam itu Savana yang memakai kalung itu, Savana yang mati. Enggak, aku harus menyingkirkan Savana. Bagaimanapun caranya, Putri Ayuma harus mati. Tapi di mana Savana? Sia bilang Savana kabur. Margareta menjambak rambutnya sendiri. Tidak dipungkiri dia merasa cemas sekali. Ketakutan yang selalu menghantuinya kini terjadi juga. Savana belum mati. Lalu bagaimana kalau Ayuma masih hidup? Bagaimana kalau Ayuma juga tiba-tiba datang? Ayuma sudah pasti meluluhlantahkan dunianya. Margareta tahu sekali watak Ayuma seperti apa. Meskipun terlihat lemah, lembut seperti itu, jika Ayuma sudah marah, tidak akan ada ampun untuknya lagi. Tidak, aku harus lebih berhati-hati lagi. Oke, tenang Margareta, tenang. Margareta menenangkan dirinya sendiri, lalu mengambil ponsel di dalam tas dan mengirimkan foto Savana pada seseorang. Sen, cari perempuan ini sampai ketemu, hidup atau mati. Kalau kamu berhasil menemukan perempuan ini, saya akan membayar 1 M. Margareta tidak perlu khawatir dengan masalah keuangan. Suaminya selalu memberikannya uang dan dia juga memiliki saham di perusahaan suaminya. Tapi Margareta juga punya aset sendiri, lebih tepatnya aset yang dia rebut dari Ayuma.